Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Raditya Nugroho, Evi Juli Setiani, Siti Aminah. Ya, di sini kami akan menyajikan video praktek supervisi akademik atau proses coaching kepada kalian semuanya. Nah, silahkan dapat ditonton dan jangan lupa masukannya. Oke, check it out. Selamat siang Pak Radit dan Bu Evi. Selamat siang, Bu Bu Amina. Amina. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, berarti sehat, semangat dan selalu bahagia ya Selalu Pak bahagia. ya. Iya. Dan siang ini Pak Radit sama Bu Evi akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Betul sekali. Bu. Di mana Bu Evi sebagai Kuci. coachingnya dan Pak Radit sebagai coachnya. Berarti nanti diharapkan kompetensi dari coaching akan bisa dicapai ya Pak ya. Siap. Di mana Amin. kompetensi coachingnya yaitu ada 3, apa Iya. saja ya Pak Radit? Ada 3, diantaranya adalah presence, kita hadir secara utuh. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah sebagai pendengar yang aktif, Ibu. Iya, maka diharapkan nanti ketiga kompetensi itu bisa dicapai dalam kegiatan coaching ini. Iya. Dan jangan lupa alur ceritanya harus tetap bisa ditampilkan ya Pak ya. Siap. Nanti yang pertama itu ada tujuan dari Tujuan. kegiatan coaching ini sendiri. Iya. Kemudian ada identifikasi. Kemudian juga rencana aksi. Dan Iya. yang terakhir ada tanggung jawabnya nanti. Tanggung jawab. Iya. Iya. Nah ini dari Pak Radit sebagai coachnya. Iya. Nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak? Yang ingin saya kembangkan adalah pada bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh iya. Iya. Ya, berarti pada pertanyaan berbobot ya Pak Iya. ya? Iya. Karena saya rasa masih kurang di situ. Oke. Iya. Semoga nanti bisa tampak semuanya. Amin. Kemudian bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik ingin diobservasi nanti? Yang ingin diobservasi adalah di sini saya sebagai pendengar yang aktif, Ibu. Oh iya. Iya, karena saya merasa di situ saya sudah mantap dan saya sudah lumayan untuk memahami kompetensi tersebut. Iya, berarti harus langsung masih digali terus dan dipertahankan ya Pak ya. Iya, Ibu. Kemudian indikator Pak ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yaitu pertanyaan berbobot ya Pak Iya. ya. Nah indikator ketercapaiannya apa Pak nanti yang diinginkan? Ya, yang saya inginkan yang pertama, Ibu, adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan terbuka dan tidak bersifat judgement kepada coach saya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya dalam bertanya atau memberikan pertanyaan itu tidak memberondong, Ibu. Iya, karena saya dasarnya tidak orang yang cerewet. Dinamis Jadi ya? iya dinamis, Ibu. Jadi secara tidak sadar kadang ini bertanya terus. Seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi jangan sampai keinginan yang memberondong pertanyaan ya. Iya. Nanti jadinya ini ya Pak ya menghambat dari tujuan dan kompetensi coaching itu sendiri ya Pak. Betul, iya. Kelihatannya Pak Radit juga Bu Evi sudah siap, maka Oke. silakan bisa dilanjutkan kegiatan coachingnya. Siap, terima kasih. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Radit. Sepertinya semangat dan sehat ya Ibu ya. Semangat ketemu jenengan bisa ngobrol. Alhamdulillah, ngobrol-ngobrol ketemu lagi, Iya, betul. lama tidak jumpa ya Ibu ya. Oke, gimana ya perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ini bahagia, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, alhamdulillah sehat segar ya. Ini terlihat Iya, segar sekali Bu Evi, luar biasa. Baik Ibu, kita di sini akan melaksanakan proses coaching ya Ibu ya. Betul. Kaitannya dengan permasalahan yang Ibu alami ya. Tapi sebelumnya saya ingin Bu Evi di sini perasaannya yang nyaman, perasaannya yang tenang, agar nanti pembicaraan kita dapat mengalir seperti air yang ada di sungai yang enak sekali itu ya Ibu ya. Iya, sudah merasa nyaman Ibu? Nyaman, cuma gini, ini mengganggu waktunya Pak Radit apa enggak Oh, ya? tidak masalah, Terima selalu kasih. ada Terima kasih. siap untuk Bu Oke. Evi. Seperti itu Ibu ya. Nah mudah-mudahan dari apa yang nantinya kita apa ini namanya Bu bicarakan hari ini, kita ngobrol-ngobrol hari ini dapat memberikan
ini ya Bu ya, pencerahan ya Bu ya, akan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Nah, sumbatan-sumbatannya hilang ya Bu ya. Baik Bu Evi, kiranya nantinya apa yang Ibu Evi inginkan dari proses kita ngobrol-ngobrol ini Ibu? Yang saya inginkan tentu saja ini Pak, apa yang dialami oleh SD kami ini nanti sedikit ada pencerahan ke depannya, ada solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan kami seperti itu Pak Radit. Iya, ngomong-ngomong permasalahan apa yang ingin Ibu apa ya udari, wala bahasa Jawanya seperti itu ya. Iya. Jadi seperti ini Pak Radit, di SD kami itu kan, ya sebetulnya bukan di SD kami saja ya, ini umum dialami oleh semua sekolah ya, bahwa kita sudah tahu bahwa 2 tahun kemarin itu lost learning gitu ya, dikatakan gitu. Anak-anak juga ketika bertemu tatap muka 100% ini kelihatannya adaptasinya kurang gini ya. Sehingga guru-guru ini seperti kerja double Pak ini. Nah ini seperti kerja double gitu ya. Kemudian ketika mereka ketemu dengan saya bicara-bicara gitu ya, kemudian curhat-curhat itu kok hampir semua guru itu di SD kami itu sama permasalahannya, jenuh gitu Pak. Jenuh? Iya jenuh. Jadi anak-anak yang sulit untuk diajak seperti yang kemarin-kemarin, kembali ke kondisi seperti kemarin ini, gurunya sehingga menjadi agak ini ya, seperti butuh sesuatu gitu, jenuh gitu. Jenuh ya, Okay. jadi karena anak-anaknya juga ada lost learning ya. Ini berarti permasalahannya lebih kita tuju ke guru ya Ibu ya? Iya, guru. Oke. Jadi bagaimana? Itu ada permasalahan lain Bu kaitannya dengan guru ya, selain jenuh mungkin? Ya itu tadi Pak, jadi mengembalikan semangat anak-anak sehingga kalau guru mengajar kemudian anak-anaknya seperti responnya bagus, ini kan ya menghilangkan kejenuhan dari guru-guru itu sendiri ya Pak. Oh iya, jadi kalau anak di sini mereka belajar dengan nyaman, santai, bahagia, menyambut gurunya gitu. Ya, jadi nanti gurunya bisa diharapkan bisa hilang jenuhnya ya Bu ya, seperti itu. Nah kira-kira Ibu, dari permasalahan tadi itu gurunya jenuh, selain karena dilihat semangat anaknya yang kurang, apakah ada yang lain Bu? Pak ya mungkin di antara guru-guru ini banyak juga Pak yang mendapat tugas-tugas tambahan seperti operator, bos dan sebagainya, kemudian ngerangkep menjadi guru kelas. Ini kan kerja double ya Pak ya. Karena kami SD Pak, terus terang nggak punya TU gitu ya. Oh, tidak jadi punya TU ya. ngerangkep gurunya itu nggak ya melaksanakan ini itu dan sebagainya. Jadi dari teman-teman guru yang sekarang mendapatkan tugas tambahan ya Ibu betul, ya. Betul. Oh, Sehingga ya. jenuh. Apalagi ini sebentar lagi akreditasi Pak Radit. Oh ada akreditasi. Ya, jadi lembur-lembur ini loh Pak. Ini yang jadi Masih ada lembur curhat juga. itu semakin intens gitu loh. Curhat antar guru ya. Antar guru. Iya. Nah Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai apabila ini permasalahannya hilang Bu? Jadi permasalahannya ini bisa hilang. Jadi gurunya udah nggak jenuh lagi nih. Setelah itu Ibu ingin mencapai apa lagi? Kalau apa yang ingin dicapai ya kejenuhannya hilang itu ya Pak Radit ya. Iya, setelah hilang jenuhnya. Nah, permasalahannya untuk menghilangkan jenuh ini loh. Mungkin kegiatan ini ya yang diperlukan. Ada sebuah kegiatan yang membuat rasa jenuh ini hilang gitu ya. Kalau sudah hilang jenuhnya Ibu, nah kan jenuhnya udah hilang nih, masalahnya udah tadi Ibu kan masalah gurunya udah nggak jenuh lagi, siswa-siswa udah semangat. Ibu ingin mencapai apa lagi kalau sudah terpenuhi? Tentu saja kondisi yang kondusif antara gurunya tidak jenuh lagi, muridnya sudah kembali semangatnya seperti semula, ya mestinya itu akan kembali normal Pak. Oh normal, ingin kembali normal seperti sebelum pandemi ya. Apakah ada yang lain seperti ingin ikut lomba apa sehingga bisa berprestasi untuk sekolahnya atau bagaimana gitu? Kalau dalam waktu dekat ingin mengembalikan dulu Pak ke kondisi yang normal semua. Jadi menghilangkan kejenuhan dulu. Ini kan perhatian kami itu pada satu kegiatan yang membuat
guru ini sudah tidak lagi jenuh gitu loh. Untuk sementara waktu itu menghilangkan pikiran, oh masih banyak tugas, oh masih banyak, itu loh Pak. Ya. Oke. Mungkin Pak Radit ini punya alternatif kegiatan-kegiatan apa yang menarik, yang tidak meninggalkan tugas tapi menarik gitu. Menarik ya, untuk menghilangkan kejenuhan ya. Boleh ini Bu. Oke Ibu. Nah, kira-kira dari Bu Evi, faktor-faktor yang membuat masalahnya ini bisa hilang ya? Mungkin kalau guru dalam kondisi fresh gitu ya, dalam kondisi yang nyaman gitu, tidak terbebani tugas, kemudian atau mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugasnya cepat, itu mungkin kejenuhannya akan hilang. Oke, bagaimana kita bisa mencari apa yang bisa membuat guru senang? Bu Evi tadi kan juga sudah menyampaikan bahwa Bu Evi ingin membuat sesuatu hal yang bagaimana guru itu bisa fresh. Nah, ada nggak sih Bu gagasan suatu kegiatan mungkin? Kalau kegiatan ya refreshing Pak. Ajak kemana nih Bu? Kalau guru-guru SD kemana ya? Ya nggak harus jauh-jauh gitu. Refreshing mungkin nggak harus pergi kemana gitu, nggak. Tapi yang kegiatan yang sifatnya membuat kejenuhan, jadi nggak jenuh gitu. Nggak jenuh ya. Sebelumnya pernah nggak sih Ibu teman-teman guru itu pada refreshing kemana begitu? Mungkin sama pandemi ini. Kalau pandemi refreshing itu ya nggak kemana-kemana, ya mungkin misalnya pas anak-anak sudah pulang gitu ya, karaoke, kemudian buat atraksi-atraksi kecil di video gitu ya. Ini mungkin bisa dilakukan di luar sekolah atau karaoke bisa dilakukan di luar sekolah. Di luar jam sekolah. Iya, jadi setelah selesai mungkin ajak ke mana ya, makan atau apa di luar yang kebetulan nanti ada tempat karaoke-nya, tempat refreshing ya Bu ya. Kayak menarik ya Bu ya itu ya. Menarik sekali. Oke, baik Ibu. Nah, di antara gagasan-gagasan ini kiranya Ibu mungkin bisa dilakukan kapan Ibu? Mungkin setelah habis PTS gitu. Habis PTS ya. Ya itu bisa. Oke, habis PTS ya. Oke, ini saya sudah note ya Ibu ya. Ya luar biasa sekali di sini bagaimana Bu Evi ingin masalah guru yang jenuh ini dapat terselesaikan ya Bu ya. Jadi tujuannya ke sana dan di sini dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali tugas tambahan guru, terus kemudian ada beberapa yang ingin Ibu capai. Nah, Ibu kira-kira dari semua yang Ibu sampaikan ya, Ibu dapat menyimpulkan apa ini? Dalam hal ini guru itu jadi butuh refreshing juga, namanya juga manusia. Betul, gitu ya. Butuh iya. refreshing ya, kita ambil sedikit waktu untuk refreshing gitu. Jadi agar nantinya tadi ya kejenuhannya bisa hilang ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu, semoga nantinya permasalahan yang dihadapi ini dapat segera terselesaikan ya Ibu ya. Dan di sini saya sebagai pendamping ya Bu ya. Ya harapannya tidak sampai di sini saja. Seperti itu Bu Evi. Baik, untuk sesi kali ini kita cukupkan ya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Ya, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Pak Radit sama Bu Evi. Sekarang kita saatnya masuk ke sesi review ya Pak ya. Saya salut dengan Bu Evi dan Pak Radit yang sudah betul-betul memposisikan diri sebagai coach serta coach, di mana endingnya Bu Evi berhasil ya Pak ya, tergali oleh Pak Radit untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Evi. Nah ini Pak, dari kegiatan coaching yang sudah saya amati tadi dan saya catat selama saya observasi kegiatan coachingnya Pak Radit dan Bu Evi, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan juga saya tanyakan ini Pak. Yang pertama, mungkin pertanyaan dari saya dulu ini Pak. Dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Radit itu tadi adalah pengembangan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul. Nah, apa yang sudah Pak Radit lakukan tadi saat melakukan coaching? Tadi saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Evi, kaitannya dengan alur ceritanya juga Bu. Saya tadi sesuai dengan apa yang Ibu tadi sampaikan, bahwa di sini saya menggali tujuan dari Bu Evi, di mana Bu Evi ingin guru-guru itu tidak jenuh pada saat guru-guru itu melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian ada masalah-masalah lain, ternyata diantaranya ada tugas tambahan dari guru,
Selain itu juga Bu Evi ini kan di SD ya Bu ya, jadi tidak punya staf TU gitu untuk membantu menyelesaikan tugas tambahan tadi. Selain itu juga disampaikan oleh Bu Evi bahwa ada tugas lain yaitu mau ada akreditasi, sehingga ini menambah kejenuhan dari guru-guru yang di sini bertugas di sekolahan. Dan di sini Bu Evi ingin kondisinya ini kembali kondusif, guru-guru di sini tidak jenuh lagi, ingin kembali normal seperti itu. Biar bisa normal kembali, Bu Evi di sini kepengen agar guru-gurunya di sini fresh lagi, senang lagi dengan melakukan kegiatan refreshing. Dan Bu Evi juga ya tadi karaokean sekolah, dan ternyata Bu Evi tadi ini juga exciting ya. Tidak terpikirkan ternyata dengan buat video-video senang seru-seruan bareng ternyata bisa membuat kejenuhan itu juga hilang. Nah, ini gagasan yang tadi tergali oleh Bu Evi sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Pak Radit. Memang ya tadi dari apa yang sudah saya observasi ternyata sudah hampir sinkron Pak. Gitu. Jadi ya. mungkin nanti saya menambahkannya hanya sedikit saja ini berarti sudah banyak disampaikan. Nah itu kan yang Pak Radit sampaikan ya. Coba sekarang kita cross check dengan yang sudah saya catat ya Pak ya. Yang semula kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Radit, pertanyaan berbobot. Nah ini yang dari catatan dari saya. Iya Pak Radit memang sudah sangat baik Pak dalam memilih diksi, kalimat tanyanya sudah tepat, yang benar-benar bisa menggali dan memberdayakan apa yang sebetulnya belum terpikirkan oleh Bu Evi. Mungkin bisa kita cukupkan berarti kegiatan coaching kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan satu yang tidak lupa, jangan lupa bahagia. Terima kasih ya Pak Radit dan Bu Evi. Assalamualaikum Bu Evi, Bu Aminah. Waalaikumsalam. Sepertinya raut wajahnya ini bahagia menyenangkan hari ini. Meskipun coaching tetapi tidak perasaan was-was gitu tidak ada ya. Alhamdulillah. Senang malah ya. Dapat insight baru ya Bu ya, masukan-masukan baru. Oke. Di sini yang bertindak sebagai coach itu Bu Evi ya. Berarti Bu Aminah di sini coachingnya ya. Oke, sudah mempersiapkan ya Bu ya untuk proses coaching kali ini ya. Sudah Pak. Sudah. Ini pasti di dalam kepalanya Bu Aminah ini banyak sekali yang ingin digali ya Bu ya ini ya di proses coaching ini. Begitupun juga ini Bu Evi sepertinya sudah siap sekali ya ini dalam melakukan coach ya. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya sebagai pendamping di sini. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Evi ya kaitannya sebelum supervisi ini atau proses coaching ini akan dimulai. Ibu di sini sudah memahami untuk prinsip-prinsip coaching ya Ibu ya. Dan di mana di sini untuk rubrik penilaiannya Ibu diharapkan tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi rubrik penilaian, dan juga di sini selalu depankan atau menggunakan prinsip-prinsip coaching. Seperti itu ya Ibu ya. Baik. Di sini Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Tapi dalam hal ini saya memilih kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh ya. Berarti kehadiran penuh di sini ingin Ibu kembangkan ya. Nah, di antara dua ini Ibu yang ingin diobservasi secara spesifik yang sudah mantep Ibu, apa Ibu? Pertanyaan berbobot. Bukan karena sudah mantep ya Pak ya. Saya ingin tahu seberapa jauh pertanyaan berbobot saya gitu. Oh, seperti itu. Oke. Berbobot ya. Nah, ini Ibu. Nah, indikator keberhasilan apa atau ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan di sini apa Ibu? Dalam hal ini saya ingin menghadirkan presence, yaitu dengan melakukan kegiatan stop, konsentrasi penuh dari awal sampai akhir. Kemudian saya ingin nanti coachingnya itu benar-benar dalam kondisi tenang, sehingga melakukan kegiatan stop and mindful ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, siap. Oke Ibu. Nah, di sini nanti jangan dilupakan juga
alur ceritanya ya Ibu ya. Iya, alur ceritanya dalam proses coaching ini agar nanti terarah dan nantinya coachingnya nanti bisa muncul ide-ide atau gagasan-gagasan yang menarik. Mudah-mudahan. Oke. Silakan, selamat melakukan proses coaching. Semoga dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Terima kasih Pak Radit. Sama-sama. Selamat siang Bu Aminah. Selamat siang Bu Evi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Am? Alhamdulillah Bu baik dan sehat. Tetap bahagia ya. Iya, Penting Bu Am. Ya. Iya. Bu Am tadi menelpon saya ingin membicarakan sesuatu. Nuwun sewu, kalau boleh saya tahu Bu Am ini mau membicarakan tentang apa nggih? Iya, sebelumnya saya minta maaf tadi mengganggu aktivitas Bu tidak, Evi tidak. di ruang Malah guru. senang. Oh iya. Senang sekali Bu Am. Alhamdulillah kalau Oke. gitu. Memang Oke. kebetulan ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Evi. Siapa Oke. tahu nanti Bu Evi bisa menemukan ide-ide baru berkaitan dengan akhir-akhir ini yang saya rasakan Bu tentang permasalahan di kelas. Nah, permasalahan yang ingin saya sharingkan dengan Bu Evi itu akhir-akhir ini kalau saya mengajar di kelas itu kok anak-anak dan hampir rata-rata di setiap kelas yang saya ajar. Kebetulan saya kan ngajar ada 6 kelas ya Bu ya. Anak-anak itu belum terbiasa, bahkan sulit ketika saya minta mereka untuk tampil di depan. Untuk presentasi gitu susah, dan entah yang alasannya itu ada yang malu seperti itu Bu. Ya nanti mohon masukannya atau apa dari Bu Evi juga. Jadi permasalahannya Bu Am ini ketika mengajar di kelas, anak-anak ini sulit ketika disuruh presentasi ya. Iya Bu, betul. Kira-kira masalahnya di mana ya Bu Am? Apa yang menyebabkan anak-anak ini seperti itu ya? Iya, memang seingat saya ya Bu ya, dari beberapa anak yang memang ketika saya minta mereka untuk presentasi itu agak susah, saya tanya kenapa sih kok susah, apa toh juga nggak apa-apa Ya, gitu, dicoba. kalaupun salah iya kan kita tinggal belajar lagi, yang penting dicoba. Itu rata-rata anak jawabnya itu Bu nggak pede kok Bu Nggak tampil di pede. depan itu diliatin teman-teman Nggak pede. gitu. Iya. Bu takut salah kok Bu, seperti itu. Takut Ada salah. yang malu buang, padahal kalau dia di tempat duduk gitu ya Bu ya nggak Iya, presentasi iya, itu iya. dia wah teriak-teriak main dengan Iya, temannya itu betul. ya apa ya overload juga kadang suaranya. Kadang-kadang tiktokan juga ya Bu. Iya, giliran presentasi, waduh langsung balik kanan kalau bisa. Bu. Gitu ya. Jadi faktor yang menyebabkan anak-anak ini nggak pede karena tadi anak-anak ini sulit diajak presentasi karena mereka itu nggak pede atau malu gitu. Kemudian takut salah. Iya. Lah kira-kira untuk mengatasi hal ini Bu Am, ada tidak menurut Bu Am ya untuk mengatasi hal seperti ini, anak-anak nggak pede, anak-anak takut salah, faktor apa kegiatan atau semacam tindakan apa yang ingin Bu Am lakukan ini? Berarti biar mereka bisa tampil dan berani ke depan dulu mungkin ya Bu ya. Mungkin kebiasaan atau apa yang Mungkin ini deh Bu. Iya. Ya, nah ini terpikir Iya. terpikir ini Bu. Iya. Mungkin saya harus apa ya? Membiasakan dulu. Yang penting mereka berani maju dulu di depan mungkin seperti itu ya Bu ya. Membiasakan anak untuk Iya. iya. Meskipun ya yang penting mereka berani maju di depan kelas dulu Iya. meskipun tidak langsung untuk presentasi mungkin ya Oh, Bu. iya. Itu ya anak yang tadinya merasa malu atau apa, saya suruh maju depan sini aja. Coba Justru tolong Bu anak-anak Aminah. yang jarang Iya. gitu ya. Hapuskan papan tulis dulu gitu mungkin. betul, Nanti betul, habis betul. menghapus coba. Luar biasa. Iya, saya tahan dulu mungkin dia di depan ya Bu ya. Coba kamu berdiri sejenak di sini. Nah, kamu lihat teman-temanmu dari depan sini. Nah, betul, mungkin betul, saya sang terapi dengan itu kali ya Bu iya. ya. Jadi Iya. banyak kita minta apa secara tidak langsung gitu ya. Semacam Iya itu Bu, ya. yang penting mereka berani dulu tampil di depan. Hal sederhana ini luar biasa Bu Ami. Ya. Kemudian gini Bu Am, adakah anak atau guru-guru yang bisa membantu Bu Am untuk meningkatkan anak-anak supaya mereka itu terbiasa untuk tampil, terbiasa untuk presentasi dan sebagainya?
mungkin PAI Pak ya Bu ya? PAI. Karena kalau PAI kan misal mereka praktek sholat mungkin ya Bu ya, Iya, sholat. itu kan Jadi kayak imam gitu ya. individu ya Bu Iya. ya, individu dan harus memang kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu salah satunya kan mungkin sholat. Sholat, Jadi iya. jadi nanti saya bisa tanya-tanya lah tips atau kiatnya dari guru PAI itu sendiri. Oh ya, Bu. gitu ya. Jadi bertanya pada guru PAI gitu Bu Am. Iya. PAI kira-kira ada lagi Bu Am yang ingin dikembangkan? Mungkin yang perlu saya lakukan ini ya, memberikan step-step keberlanjutan mungkin ya. Keberlanjutan. Yang awalnya mereka baru berani untuk menghapus papan tulis, mungkin kemudian mereka berani memimpin menyanyikan lagu Indonesia Oh, iya, Raya, betul, karena betul. pembiasaan di sekolah saya itu ketika pagi sebelum KBM dimulai itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Baru nanti entah mimpin berdoa, Berdoa, kemudian gitu ya. menyampaikan pendapatnya tapi di depan kelas mungkin ya Oh, Bu, gitu seperti ya. bercerita. Bercerita. Ya, harapan saya nantinya terus berkembang mereka mampu untuk presentasi seperti itu. Kemudian harapannya kira-kira ini bisa jenengan laksanakan dalam waktu dekat atau butuh berapa hari kira-kira Bu? Sesegera mungkin biar nanti langsung tahu kira-kira bagaimana keberhasilannya. Nah, segera menyusun rencana-rencana Oke. rencana tidak lanjut berikutnya. Hari Kamis nggih. Nggih. Baiklah Bu Am. Ada lagi Bu Am yang ingin Bu Am lakukan? Ya, mungkin nanti setelah ada anak-anak yang endingnya kok sudah berani presentasi, dari hasil saya sharing atau tanya tips dengan guru PAI, ya nanti mungkin yang akan saya lakukan biar mereka itu semakin yakin bahwa mereka itu mampu. Mungkin nanti asalnya lingkup kelas, jadi saya berikanlah kesempatan ke anak-anak untuk misalkan saja kebetulan saya ada di ekstra pramuka ya Bu ya, mungkin nanti saat kegiatan di lapangan mereka jadi komandan upacara pembukaan ikut atau apa, sekali. jadi biar sekalian mereka langsung oh iya ternyata saya itu mampu dan saya bisa gitu, gitu. nggih. Sekaligus ini latihan kepemimpinan gitu. Iya, Am, nggih. betul sekali. Ini sudah cukup Bu Am kelihatannya? Iya, Tidak saya jadi langsung berpikir ke aksinya Bu. Sudah enggak kepikiran menemukan idenya lagi. Baiklah Bu Am, tadi saya mencoba merangkum tadi untuk mengatasi anak yang sulit presentasi. Yang pertama yang Bu Am ingin lakukan adalah membiasakan anak-anak untuk melakukan sesuatu meskipun bukan presentasi ya Bu Am ya, ini faktor pra nggih datanya. Kemudian yang kedua mencoba bertanya kepada guru PAI, karena kalau guru PAI kan ada sholat, ada menjadi imam, ada itu kan juga latihan presentasi juga nggih Bu Am nggih. Kemudian yang ketiga tindak lanjutnya nanti Bu Am ingin anak-anak ini nanti untuk memimpin lagu Indonesia Raya, kemudian memimpin berdoa, disuruh bercerita gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya anak-anak dilibatkan dalam pramuka, kegiatan-kegiatan pramuka nggih. Dan ini akan Bu Am mulai pada hari Kamis. Saya tidak besok pagi tuh. Iya. Saya ini kelihatannya mau cepet-cepet hari Kamis ini Bu Am, mau Iya. melihat bagaimana hasilnya nanti dari Karena Bu Am. idenya sudah Action ada. gitu ya. Iya, sampai berjumpa lagi di hari Kamis, mudah-mudahan berhasil dan kita Bu Am adalah guru yang hebat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Luar biasa sekali Bu Evi dan Bu Aminah, proses coaching yang sangat hangat, sangat nyaman. Di awal Ibu di sini menyampaikan ada indikator-indikator ya Ibu ya, potensi yang ingin dicapai. Nah, sudahkah indikatornya Ibu di sini sudah lalui dan apa yang menjadi catatan-catatan penting dalam proses coaching dari Ibu Evi? Tadi kehadiran penuh ya Pak ya yang saya pilih untuk ditingkatkan ini ya Pak ya, kehadiran penuh. Tadi saya sudah berusaha menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan dari Bu Aminah. Kemudian saya juga melatih diri untuk membuat
suasana jadi nyaman, tidak terburu-buru, dan sehingga ucapan demi kalimat itu mengalir, gitu, seperti itu. Kemudian yang diinginkan Bu Aminah yaitu ingin supaya murid-murid beliau ini tidak sulit ketika diajak presentasi, tidak tunjuk-tunjukkan gitu ya, kamu gitu ya Pak ya. Itu kemudian saya mencoba melakukan satu demi satu penggalian itu didapatkan dari Bu Aminah sendiri, ide dari Bu Aminah sendiri. Yang pertama yaitu tadi membiasakan anak untuk melakukan sesuatu meskipun bukan presentasi, misalnya menghapus papan tulis, kemudian melakukan sesuatu, mengambil spidol dan sebagainya, itu anak sudah mulai agak meningkat rasa percaya dirinya. Dan menurut Bu Aminah, rasa percaya diajak presentasi itu karena kurang percaya diri, kemudian takut salah, malu dan sebagainya. Itu Bu Aminah mengatasinya dengan membiasakan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, mencoba bertanya kepada guru PAI. Guru PAI, karena dalam hal ini guru PAI melatih untuk sholat, menjadi imam dan sebagainya. Itu kan sama ya Pak ya. Pada dasarnya mereka juga presentasi dengan cara yang berbeda gitu. Kemudian Bu Aminah juga tidak hanya itu, tapi juga menginginkan keberlanjutan dari ide-ide tersebut, yaitu meminta anak untuk jadi dirijen, kemudian memimpin doa, kemudian bercerita dan sebagainya. Kemudian berikutnya Bu Am juga ingin mengembangkan mereka menuju yang lebih tinggi lagi tarafnya, yaitu hanya presentasi yang bagus, tapi anak-anak ini berlatih untuk menjadi kepemimpinan, berlatih kepemimpinan lewat pramuka dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Iya, luar biasa banyak ya yang tergali dari Bu Aminah. Iya, jadi luar biasa sekali. Makanya tadi saya bilang ya, coaching kali ini sangat hangat sehingga tergali ide-ide dari coachnya yang disampaikan kepada coachnya. Dan coach di sini juga Ibu Evi di sini dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai tadi yang kompetensi yang Ibu di sini spesifik ingin diobservasi itu sudah muncul, sudah nampak. Alhamdulillah ya. Iya. Dan juga yang ingin dikembangkan tadi adalah Ibu pengen presence hadir penuh. Di sini juga Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh itu. Ya, mungkin tinggal ditambah variasi-variasinya lagi ya Ibu ya, agar terus kemudian di sini Ibu dari hasil prapercakapan juga tadi sudah Ibu sampaikan mengenai fokus-fokusnya juga. Di sini juga pas pada saat saya melakukan observasi, di sini juga sudah nampak, sudah muncul. Coach di sini dalam menggali ide, bahkan bisa memunculkan ide yang sederhana yang ternyata bisa memberikan dampak yang besar. Nah, suatu hal yang luar biasa di dalam proses coaching ini, yang mana Bu Evi sebagai coach di sini sudah luar biasa. Baik Ibu. Nah, terakhir ini yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi yang masih ingin Bu Evi kembangkan lagi apa itu? Saya yang masih belum pede, itu pertanyaan berbobot Pak. Baik Ibu, alhamdulillah untuk proses coachingnya dan pendampingannya kita sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Aminah dan juga Bu Evi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah, Pak Radit, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Evi. Ini jadi yang bertindak sebagai koseng adalah Bu Aminah, kemudian yang kosinya adalah Pak Radit. Iya, betul. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Bu Am ingin kembangkan, Bu Am? Iya, dari 3 kompetensi yang ada pada coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, sama yang terakhir adalah pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif. Iya. Kemudian Bu Am, untuk kompetensi yang mana yang menurut Bu Am ingin diobservasi nanti? Dari kedua kompetensi yang tersisa ya Bu ya berarti ya. Saya ingin yang diobservasi ditekankan pada reason aja Bu, kehadiran penuh. Kira-kira Bu Am,
tadi Bu Aminah itu memilih mendengarkan aktif nggih. Iya. Menurut Bu Aminah ini indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif ini apa saja Bu Am? Yang pertama saya fokus pada apa yang Kuci lakukan dan Kuci katakan. Nggih. Kemudian juga saya berusaha tidak memunculkan pikiran yang bersifat melabel atau menilai dari Kuci saya. Kemudian juga tidak mengasosiasi permasalahan Kuci. Indikator ketercapaian saya bacakan lagi ya Bu Am, fokus, kemudian tidak melabel dan tidak mengasosiasikan gitu nggih Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan ini nanti lancar, apa yang Amin. jenengan inginkan, ya fokus, ya tidak melabel dan sebagainya itu tercapai. Waktu sepenuhnya saya berikan pada jenengan berdua, monggo Bu Terima Aminah kasih dan Bu Pak Evi. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Selamat siang Pak Radi. Selamat siang Ibu. Jadi ini ada beberapa permasalahan saya di kelas ya Ibu ya, yang mungkin ini proses pembinaan ini, coaching ini saya ingin bagi keresahan ya Bu ya, sehingga nantinya dapatkan solusi ya dengan bimbingan Ibu tentunya. Seperti itu Ibu. Ya, semoga Iya. saja nanti dengan proses coaching ini kita bisa sama-sama ya Pak ya. Iya Ibu. Cari apa yang membuat Pak Radit agak kepikiran seperti Iya. itu. Dan ini apa ini Pak Radit ini yang mau diceritakan? Iya, jadi saya ingin mengurai permasalahan saya Ibu kaitannya dengan kondisi anak-anak di kelas. Dan yang menjadi masalah pokok saya ini adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan orang tua yang rewel Ibu. Kira-kira biar nanti mau anaknya yang di ini dulu menerapkan entah gagasan apa biar bisa menemukan solusi paling tidak yang dalam skala dekat atau apa, ingin supaya tidak semakin menimbulkan apa ya, kalau misalkan anak sambat berkepanjangan nanti takutnya kan efeknya ke prestasi belajar ya Pak. Oh iya. Nah menurut Pak Radit bagaimana? Iya, ini yang sedang saya pikirkan Ibu. Mas sekarang kan teknologi ya Ibu. Saya coba apa ini namanya, melalui pendekatan teknologi saya bisa mengkomunikasikan itu ya, baik pada anak ataupun kepada orang tua ya. Saya coba memikirkan ini. Nah, kalau seumpamanya nanti anak-anak dipantau pulangnya ya, jadi mereka setiap kali selesai kegiatan di sekolah, mereka juga melaporkan ke kita. Oh, udah sampai rumah Pak. Oh, saya udah pulang sampai rumah Pak gitu. Atau WA parenting. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Apakah dengan seperti itu bisa ini Bu, apa namanya, bikin lega gitu ya Pak? Setidaknya bagi orang tua itu ya, bagi orang tua dan kita sebagai guru ya juga anak-anak itu bagaimana Ibu? Seperti itu. Iya, bagus sekali memang ide dari Pak Radit itu dan mungkin nanti bisa dicoba. Apalagi Pak Radit sebagai wali kelasnya ya Pak ya, bisa diterapkan mungkin sebagai parentingnya tadi. Nah, idenya sudah muncul dari Pak Radit, tinggal nanti diterapkan seperti apa. Nah, kira-kira Pak, kalau faktor yang membuat anak sambat, orang tua protes itu hilang, sudah hilang gitu ya Pak ya. Kira-kira yang dapat Pak Radit harapkan dan capai nantinya apa Pak? Ya, saya akan lebih mengoptimalkan pembelajaran tentunya Bu, karena di SMK sendiri kan kita sampai 12 jam ya Bu ya, jadi sampai sore ya. Nah, kalau anak sudah terbiasa pulang sampai sore atau pembelajaran sampai sore gitu kan, kalau mereka itu hadir sepenuhnya itu kan seneng rasanya, sehingga mereka melakukan sesuatu tidak terpaksa seperti itu Bu. Itu yang sebenarnya ingin saya capai itu. Jadi untuk mereka bisa hadir sepenuhnya sehingga mereka melakukannya dengan senang, tidak terpaksa, sehingga rasa sambatnya tadi mungkin akan berkurang gitu Akan ya Pak. berkurang, iya. Nah, kira-kira biar anak bisa hadir sepenuhnya dan senang itu Pak Radit merencanakan apa Pak? Pembelajaran saya tidak melulu hanya kebetulan kan saya mengajar di mata pelajaran yang ada di praktek ya Bu ya, namanya produktif. Itu selama ini cuma di kelas sama di bengkel aja. Mungkin kali ya Bu ya, anak-anak mungkin ya pelajarannya itu, terus materinya juga lumayan berat kan, langsung praktek seperti itu ya. Coba kan saya lakukan semacam kayak outing kelas kali ya Bu ya, atau saya melakukan praktikum ada di tempat yang berbeda, sehingga ya rasa jenuh, rasa bosannya itu bisa hilang gitu. Terus berikutnya saya mau nyoba ini Ibu, menurut Ibu nanti mungkin bisa memberikan masukan. Anak-anak kan suka nyanyi ya Bu ya di kelas saya.
Saya pengen ini apa karaokean bareng sama anak-anak gitu ya. Nah, itu apakah menyalahi ini Bu? Apa ya namanya ya? Wah itu kok malah buat dangdutan di kelas atau apa ya? Nah itu yang selama ini saya apa ya masih bingung mau tak lakuin atau enggak ya. Itu mohon bimbingannya Ibu. Iya. Kayaknya dengan itu. Iya, itu kan misalkan saja Pak Radit melakukan seperti karaoke gitu tadi ya Pak ya. Arahnya itu kan ke biar anak nggak jenuh tadi ya Pak ya. Iya. Outing kelas, kemudian ada kelas produktif. Nah kalau misalkan Pak Radit betul-betul nih ya menerapkan kayak ayo karaoke kan bareng, mungkin tiktokan bareng. Apalagi Pak Radit ini di SMK, banyak anak-anak cowok ya Pak. Iya cowok semua Kalau Bu menurut mereka saya. jenuh tentunya kita pengendaliannya juga agak susah ya. Iya. Nah kalau beneran ini mau karaoke bareng atau apa? Kalau pandangan Pak Radit pribadi kira-kira menyalahi apa enggak Pak? Ya, selama kalau saya sih gini ya Bu ya. Selama anak-anak tidak anarki ya Bu ya, tidak ada sembarangan masih tetap tertib sih, saya rasa enggak masalah gitu ya. Atau saya arahkan lagunya lagu-lagu melo aja ya Bu ya. Bisa. Seperti Nanti itu. anak-anak ganti tanya Pak, ini lagu apa Pak Radit? Mau tambah galau nanti Bu ya. Iya, seperti itu nih kira-kira. Jadi gimana ini kira-kira? Mau dilanjut coba penerapan mau karaoke sebagai biar anak refresh? nggak? Iya sih, Bisa. coba ya Bu ya. Coba Iya. nanti saya implementasikan ya di Iya, kelas ya untuk betul. biar tidak jenuh. Terus nanti ya mereka pas pulang itu juga kan kadang anak-anak pada saat pulang kan laporan ke orang tuanya gitu, hari ini ngapain kok kelihatan lesu Kegiatannya gitu. apa gitu Iya, ya Pak iya. ya? Tapi kalau seneng kan mungkin ya Iya. itu ya Bu ya. Orang tua di rumah juga waktu anaknya pulang dengan wajah ceria akan beda Oh ya iya, Pak ya? Terus akhirnya nggak protes lagi Nggak gitu protes Pak lagi, ya? iya. Berarti anaknya terselesaikan, orang tuanya, parentingnya Iya. sekaligus Nah, terselesaikan ini, ya Pak nah, ya? ini yang saya inginkan, saya pengen solusi seperti itu. Biar mantap Ibu. Padahal bisa Pak Radit gitu. sendiri loh tadi yang sudah punya gambarnya Pak. Apa karaoke ya? Apa outing kelas Iya. ya? Saya pertanyaan itu sudah dari kemarin, cuman saya tuh masih belum mantep aja Ibu. iya. Belum ada teman cerita juga, sehingga ya maju mundur mau melaksanakan itu. Kalau ada yang seide gini, oh ternyata yang penting kan tujuannya tadi ya Pak. Iya, Anak betul. happy, nyanyi tidak anarkis ya. Iya. Apalagi lagunya melo. Tambah galau. Coba kalau iya Ibu. Berarti dari ide Pak Radit ternyata sudah bisa menyelesaikan apa yang sebetulnya tadi menyebabkan galau tadi Iya, ya Pak iya, ya. oke. Iya. Nah ini mau diterapkan mulai kapan itu Pak kira-kira? Ini kebetulan saya ketemu anak-anak lagi besok hari Selasa Ibu. Oh, Iya, hari Selasa. Mungkin saya langsung coba menerapkan. Tapi nanti setelah penerapan saya ingin juga konsultasi dengan Ibu. Bisa saya terapkan apa reaksinya anak-anak. Nah, nanti mungkin untuk tidak lanjut berikutnya saya mohon bimbingan dari Ibu juga. Jadi langsung diterapkan, kita sharing ya Pak. Kalau ternyata kok plus anak teratasi, orang tua juga sudah tidak protes, berhasil lanjut gitu ya Pak ya. Nah komitmen Pak Radit ini, kira-kira setelah nanti ada eksekusi rencana yang pertama, kedua seperti tadi ada kelas produktif, ada outing kelas, kemudian melakukan kegiatan yang membuat enjoy di tempat yang berbeda, nggak di kelas. Nah sebagai komitmen Pak Radit ini supaya keberlangsungan itu tetap ada, akhirnya anak enjoy, orang tua juga welcome lagi ya Pak, nggak ada protes-protes, apa ini komitmennya? Iya, komitmen saya istiqomah Ibu. Iya. Mungkin gini, saya tidak perlu menunggu anaknya jenuh baru saya kasih treatment, tetapi ya saya coba istiqomahkan treatment itu agar nantinya ya mereka selalu senang dan nyaman saat pembelajaran di kelasannya. Kira-kira seperti itu Bu, komitmen saya. Konsisten artinya istiqomah. Istiqomah, gitu ya, Pak, ya? iya. Nah ini kita sudah ngobrol banyak dari awal sampai akhirnya Pak Radit sudah menemukan sebuah solusi tadi ya Pak ya. Iya, tidak terasa ternyata. Iya. Nah ini apa ini yang bisa Pak Radit simpulkan ini dari permasalahan terus rencana-rencana Pak Radit? Iya, ternyata ini Bu, saya tidak ngira ternyata untuk mengatasi permasalahan saya dilakukan dengan hal-hal yang sederhana ternyata. Dari saya buat outing kelas itu nggak memerlukan biaya yang banyak dan nggak perlu jauh-jauh gitu. Kayak tadi mungkin asik-asikan bareng sama anak-anak sehingga
mereka semangat ya, saya dalam memberikan pembelajaran pun juga semangat, dan orang tua di sini sebagai supporting system dari anak-anak itu juga doanya juga baik-baik ya Bu ya, dan juga itu juga menjadi semangat juga bagi kita Bu sebagai seorang pendidik maupun anak-anak di sini. Kira-kira itu Bu yang bisa saya temukan, ternyata tidak nyangka aja. Iya, sudah sangat luar biasa loh ini Pak Oke. Radit. Tinggal nanti pelaksanaannya ya Pak, nanti hari Selasa saat ketemu murid langsung Iya, di-actionkan. gitu. Semoga lancar, nanti kedepannya bisa kita ketemu untuk sharing Amin lagi. ya, siap. Iya, dan semoga Pak Radit nanti semakin jadi guru yang dirindukan ini, Oh, karena aduh. iya bisa seru dan ini, Ya. dan orang tua sebagai support system juga mendukung Iya. akhirnya apa yang Pak Radit harapkan tadi ya, itu bisa tercapai. Amin. Iya. Mohon bimbingannya terus Ibu. Iya, sama-sama kita maju bareng ya Pak. Siap, Ya. oke. Ya gitu, terima kasih ya Pak Radit. Sama-sama, ya. Ibu. Iya. Oke. Jaga kesehatan selalu, Amin. selalu bahagia juga. Selalu bahagia selalu, Iya. Ibu juga. Oke. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Ji. Jumpa lagi Pak Radit, Bu Aminah. Wah, kalau saya menyimak tadi percakapannya, wow. Bersama orang-orang berbobot ini, saya ini seimbang apa enggak ya gitu. Ada iya Bu. Bu Aminah tadi non sewu nggih kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Kira-kira apa saja yang sudah jenengan kerjakan tadi Bu Aminah? Iya, sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Iya. Saya sudah berusaha untuk fokus terhadap apa yang Pak Radit ceritakan, apa yang Pak Radit bahas seperti itu Bu. Iya. Kemudian saya juga udah berusaha memunculkan jangan sampai ada pemikiran melabel atau Iya. menilai, tapi saya ikuti aja, saya gali sebetulnya ide-ide dari Pak Radit itu apa, seperti itu. Dan saya juga tidak mengasosiasi permasalahan yang Pak Radit alami, meskipun ternyata saya juga pernah mengalami masalah yang dijumpai Pak Radit saat ini. Nggih, nggih. Kalau menurut catatan saya ini sudah cocok sekali ya Bu Aminah ya. Kemudian apa saja yang jenengan temukan tadi selama proses coaching tadi? Iya, ternyata di kelasnya Pak Radit, kebetulan Nggih, Pak Radit nggih. itu wali kelas 10, di mana kelas 10 itu baru lulus dari SMP ya Bu ya. Nggih. Dan baru berproses di sini berarti sekitar 3 bulan. Ternyata anak-anak itu kaget. Iya, dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang semula di SMP itu pulangnya gasik, sedangkan di sini sampai jam 4:30, jam 5. Nah, endingnya ternyata permasalahan anak itu berkaitan dengan orang tua yang protes. Kok anak saya pulangnya sampai maghrib Pak, seperti itu. Dan ternyata tidak hanya serta-merta orang tua itu protes. Selain anaknya pulang sore, juga ada anak-anak menyampaikan entah tentang kejenuhan di sekolah dan lainnya. Nah, di sini itu yang menjadi permasalahannya Pak Radit. Dan ternyata Pak Radit Radit sudah sendiri. mengungkapkan banyak hal, menemukan Iya. solusinya sendiri. Betul. Bahwa untuk mengatasi tentang anak-anak yang jenuh mungkin itu adalah ada dengan kelas produktif, outing kelas, dan juga kegiatan seru-seruan dengan anak di tempatnya. Nggih. Beda misalkan Saya jadi saja pengen jadi anak lagi. SMK Bu ini Bu. Iya. Iya. Dan yang Pak Radit harapkan nanti itu akan dilaksanakan Pak Radit hari Selasa langsung nanti. Oh, gitu. Iya, sehingga nanti harapannya ketika anak-anak pulang itu ceria. Begitupun juga waktu di kelas. Waktu di kelas di sekolahan anak-anak itu karena enjoy ya Bu ya. Wah, sering diajak outing kelas sama Pak Radit, sering kegiatan seru-seruan, mereka seperti nggak ada beban, sekolah itu enjoy. Akhirnya meskipun mereka pulang sore 4:30, jam 5 dengan muka yang cerah, dengan yang masih tetap semangat. Nah, orang tua itu ternyata jadinya welcome, karena dari Pak Radit sendiri juga sudah optimis bahwa orang tua itu merupakan support system bagi anak-anak. Sehingga kalau orang tua sudah tidak ada protes lagi, nah ketika faktor-faktor penghambat itu nggak ada, Pak Radit punya harapan ini Bu, yang pastinya adalah
pembelajarannya Pak Radit semakin optimal gitu ya Pak ya. Iya. Endingnya nanti di prestasi sekolah. Dan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Radit itu beliau akan istiqomah. Istiqomah. Jadi nggak perlu melihat anaknya jenuh baru ayo kita nyanyi bareng, karaokean bareng gitu enggak. Begitu ada kegiatan dimasukkan, disisipkan ya kegiatan-kegiatan seru-seruan, outing kelas seperti itu Bu Evi dari kegiatan coaching kami. Dan nanti kami juga berkomitmen setelah Pak Radit menerapkan kita sharing-sharing lagi. Ada enggak nih yang masih perlu digali lagi nih? Iya Bu Aminah, tadi setelah saya menyimak percakapan jenengan selama coaching itu sudah terlihat fokusnya, kemudian juga tidak melabel, tidak mengasosiasikan, ini sudah. Kemudian terlihat juga alur tirtanya tadi ya, dari step by step tadi sampai Pak Radit sendiri yang menemukan permasalahannya, ini sudah terlihat. Kemudian ini memang sudah sempurna sekali Bu Aminah, tetapi saya ingin menanyakan barangkali ada kompetensi lagi yang mau dikembangkan lagi, kira-kira apa Bu Am? Iya, dari 3 kompetensi coaching memang saya masih ingin tentang penggalian lagi, yaitu pertanyaan berbobot ya Bu Am. Iya, yang mungkin semula itu masih di 5 kilo, 6 kilo lah. Sekarang mau 1 Iya. kintal. Harapannya semakin berbobot lagi, meningkat lagi, sehingga Kuci mungkin yang idenya baru ketemu 2, 3, nah nanti bisa meningkat lagi. Berikutnya saya lagi yang dikunci ya Bu. Gitu. Ini luar biasa sekali. Ini sebetulnya pertanyaan jenengan itu sudah berbobot sekali, tapi karena jenengan masih ingin meningkatkan, ini luar biasa. Memang kita tidak berhenti, selalu ingin menggali dan menggali. Memang ini sifat orang-orang yang mau maju itu memang seperti itu. Terima kasih atas acara hari ini luar biasa. Saya pun ikut belajar di dalamnya Bu Am. Pak Radit, terima kasih. Ya, Kita sama-sama, akhiri Bu. Terima sampai kasih juga, di Bu sini. Evi, Ya, ya. sama-sama Bu Am. Sharing bareng Wassalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia hasil praktek supervisi akademik dari kelompok kami. Gimana ini Ibu-ibu? Ini adalah cara saya untuk lebih bersyukur. Lebih bersyukur, Lebih berbobot. lebih berbobot ya, dan tentunya lebih seru. Jangan sampai nanti supervisi akademik menjadi hal yang serem, menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian besar guru maupun murid. Nah, untuk itu mari kita selalu belajar agar nantinya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Setuju. Oke, dan jangan lupa ya ibu-ibu, kita selalu bahagia. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon masukannya di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.